Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Yunmar Hanggara. Di channel ini kalian akan mendapatkan video terkait psikologi dan kesehatan mental. Jadi pastikan bagi kalian yang baru pertama datang untuk klik tombol subscribe-nya dan nyalakan juga loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari setiap video terbaru yang nantinya akan aku upload. Nah teman-teman semuanya, umumnya di pikiran kita kalau misalnya kita ngedengar kata capek, apa sih yang terlintas di pikiran kita? Merasa lemas, pegal-pegal, ngerasa kayak ngantuk, dan lain sebagainya. Ada berapa jenis capek dan cara untuk mengatasinya? Apa saja itu? Jenis yang pertama adalah capek secara fisik. Nah, kelelahan secara fisik ini bisa ditandai dengan apa? Dengan tubuh merasa lemas, merasa pegal-pegal, dan merasa ngantuk. Nah, ini tanda-tandanya. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya bisa dengan cara tidur, ya. Kalau misalnya kita sudah seharian kerja, ya, misalnya ada waktu istirahat, tidur siang, malam juga, jangan begadang, ya. Ini secara fisik, ya. Lalu bisa juga mengatasinya dengan cara apa? Pijat mungkin ya, misalnya yang biasa pijat bisa dengan pijat, yang selanjutnya bisa juga dengan kita rebahan, ya. Misalnya kita sudah kerja nih beberapa jam, cobalah untuk rebahan ya, berikan hak tubuh kita untuk beristirahat sejenak. Oke, itu tadi jenis yang pertama. Jenis yang kedua adalah capek secara sosial. Ya, capek secara sosial itu seperti apa sih? Jikalau kita merasakan suatu kelelahan karena kita mungkin bisa dikatakan sering banget kayak ketemu dengan orang. Karena ketika kita bertemu dengan orang, teman-teman ya, itu akan menguras tenaga kita, akan mengeluarkan energi dalam diri kita. Apalagi nih kalau misalnya ketemunya dengan orang-orang yang toksik. Wah, itu luar biasa banget menguras energi kita. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Oke, cara mengatasinya bisa dengan me time. Ya, teman-teman bisa menyiapkan waktu, mengatur waktu untuk teman-teman bisa dalam keadaan sendiri gitu ya. Mungkin bisa dengan membaca buku, nonton video, ataupun hal-hal yang membuat teman-teman itu nyaman dengan kesendiriannya. Bisa seperti itu. Bisa juga dengan cara meditasi. Nah, cara itu bisa untuk mengatasi capek secara sosial. Lalu yang ketiga, capek secara emosional. Nah, buat diri kita nih yang menanggung beban terlalu banyak ya, itu dapat memicu terjadinya kelelahan secara emosional. Kenapa? Karena hal itu ada hubungannya dengan perasaan hati kita. Nah, jadi hati-hati yang biasa menanggung beban ya, beban masalah terlalu banyak, hati-hati kalau misalnya kita tidak mengelolanya dengan baik. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya kita bisa dengan curhat. Ya, kita mengeluarkan unek-unek kepada teman kita gitu. Kita bisa curhat, bisa juga dengan cara meditasi, bisa juga dengan cara kita melakukan hobi kita. Kita hobi apa nih? Misalnya hobi olahraga, kita lakukan olahraga. Kita hobi bernyanyi, lakukan hobi nyanyi. Hobi menulis, ya menulis. Ya, jadi lakukan hobi-hobi yang itu bisa membuat diri kita lebih nyaman, lebih fresh lagi. Sehingga emosi-emosi yang terjadi pada diri kita bisa kita damaikan. Lalu yang keempat adalah capek secara mental. Capek secara mental itu capek yang seperti apa? Nah, capek ini adalah capek gabungan dari capek secara fisik, sosial, dan emosional. Dan ini jauh lebih kompleks dari itu semua. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya teman-teman dengan cara kita belajar untuk menerima sesuatu hal yang terjadi pada diri kita. Lalu bisa juga dengan cara kita berdamai, ya berdamai dengan diri kita, berdamai dengan luka, seperti itu. Lalu bisa juga dengan curhat, dengan meditasi, dengan melakukan hobi. Nah, itu cara-cara mengatasi emosi capek secara mental. Lalu capek yang kelima adalah burnout ya. Burnout ini apa sih? Yaitu ini capek yang melibatkan gabungan dari semua jenis capek tadi itu ya. Capek secara fisik, secara sosial, secara emosional, secara mental, semuanya tergabung menjadi satu dan ini jauh lebih kompleks dari semuanya. Dan ini biasanya terjadi karena kita memiliki stres gitu ya. Kewalahan terhadap ekspektasi yang itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi gitu. Ini biasanya bersangkut pautan dengan pekerjaan kita dan suatu hal yang kita kerjakan ya. Dan ada baiknya terkait burnout ini disarankan untuk konsultasi kepada ahlinya, yaitu psikolog. Nah teman-teman semuanya, itu tadi kelima jenis capek dan bagaimana cara kita mengatasinya. So pastikan bagi kita, kalau misalnya kita merasa sesuatu hal yang aneh pada diri kita, yuk jangan self-diagnose, tapi segera konsultasikan pada ahlinya, yaitu psikolog. Terima kasih yang sudah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.